Jadi kalau yang ditulis di buku-buku sejarah itu sebenarnya banyak yang tidak perlu di situ ditulis ya. Jadi banyak misalnya hanya buang-buang halaman saja. Seperti saya selalu memberi contoh ini ya. Maaf saja ya pengarangnya. Ini banyak yang tidak perlu di sini. Untuk apa pemuda-pemuda Indonesia mengetahui mengenai perang Napoleon, perang koalisi 1, 2, 3, 4 sampai perang koalisi 7. Ya, walaupun saya beragama Kristen, untuk apa kita di sini mengetahui mengenai perkembangan agama Kristen di Eropa? Ya, bagaimana kita mengetahui mengenai sejarah perkembangan agama-agama di Asia Tenggara, di Nusantara, bahwa ketika zaman puncaknya zaman Sriwijaya, ada seorang yang kalau sekarang guru besar filosofi, yaitu Dharma Kirti, itu Sriwijaya menjadi pusat belajar dari penganut-penganut Buddha di Asia Tenggara, bahkan dari Cina. Dan yang sangat berterima kasih kepada Sumatera, Sriwijaya, dan Indonesia itu adalah Tibet. Karena salah satu murid Dharma Kirti, Atisya, itulah yang membawakan aliran Buddhis dari Dharma Kirti ke Tibet. Ya, nah, jadi saya menghimbau peristiwa-peristiwa Herut itu dimasukkan dalam buku-buku sejarah. Misalnya tidak ada di buku sejarah, tahun 1801 Sultan Nuku dari Tidore itu berhasil mengalahkan tentara Belanda di Pulau Ternate. Luar biasa kan? Ya, dari pulau sekecil itu kekuasaannya sampai Papua. Kemudian pertempuran heroik 28-29 Oktober tahun 45 di Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bojong Kokoson, ya. Dan ini pertempuran Herut yang mengubah jalannya sejarah. Jadi ada beberapa peristiwa yang mengubah pandangan Inggris karena mereka lah yang menjadi boleh dibilang ujung tombak Belanda. Jadi tentara Inggris dan tentara Australia. Tentara Australia di Indonesia Timur tidak mendapat terlalu banyak perlawanan karena kekuatan bersenjata pendukung Republik tidak terlalu kuat di Indonesia Timur, tetapi di Sumatera dan Jawa. Oleh karena itu, dua divisi tentara Inggris khusus untuk Sumatera dan Jawa, satu divisi untuk Sumatera, satu divisi untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, khusus satu divisi untuk Surabaya, yaitu divisi kelima. Nah, jadi pertempuran Surabaya November 45, pertempuran Palagan Ambarawa, itu lawan Inggris semua. Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran Medan Area, Bojong Kokosan, itu pertempuran perang melawan tentara Inggris. Di mana tentara Inggris sendiri, pemenang Perang Dunia Kedua, itu korban jatuh lebih dari 1.000. Itu casualty atau korban yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tentara Inggris menekan pemerintah Inggris, bahwa mereka capek perang, 6 tahun perang di Eropa, Afrika, Asia, dan sekarang harus membantu musuh bebuyutan mereka ratusan tahun, harus membantu Belanda untuk memperoleh kembali jajahannya. Ya, padahal mereka ratusan tahun saling membunuh untuk merebutkan jajahan ini. Jadi tentara Inggris yang capek perang menekan politisi Inggris. Politisi Inggris menekan politisi Belanda, menekan supaya maju ke perundingan. Jadi maju ke perundingan Linggarjati itu atas tekanan Inggris, di mana ada janji, oke, selama perundingan itu Belanda memperkuat pasukannya sampai selesai perundingan. Itu pasukan Belanda diperkirakan sekitar wajib militer yang didatangkan dari Belanda sekitar 80.000. Ya. Nah, jadi inilah pertempuran-pertempuran heroik yang harus dicantumkan, yang harus diketahui oleh mungkin taruna-taruna akademi militer, ya, baik darat, laut, udara, ya, maupun juga di sekolah staf komando, ataupun juga harus diketahui oleh para prajurit dan terutama di Universitas Pertahanan, bahwa ada peristiwa-peristiwa heroik yang membanggakan, ya, bahwa yang membuktikan Indonesia itu negara tangguh yang tidak terkalahkan kalau bersatu. Ini peristiwa-peristiwa yang perlu dikaji ulang dan ditulis baru. Yang tadi saya singgung sedikit mengenai Kongres Pemuda pertama, selain tadi mengenai Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25, yaitu Kongres Pemuda pertama kedua, peristiwa Ferrari Permesta, tidak begitu ceritanya. Ya, jadi seperti adagium, sejarah ditulis oleh pemenang atau penguasa, dan mereka ini termasuk yang dikalahkan. Ya. Jadi apalagi Permesta, tuntutan mereka itu bukan berontak, itu perjuangan semesta. Tuntutannya adalah otonomi daerah dan pembubaran PKI.
kan sekarang sudah terlaksana. Ya, kemudian mengenai Serang Umum 1 Maret 1949, nah ini mungkin sampingan saja. Pendirian sesungguhnya dari Kopassus. Keluarga kami kenal baik, sangat baik dengan Alexander Evert Kabilarang, ya, Kolonel Purnawirawan. Jadi berkenalan dengan keluarga kami ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, ke Jawa Tengah, dan berkenalan ibu saya dari Minahasa. Jadi sama-sama dengan Alex Kabilarang yang dari Minahasa, dari satu gereja, ya, dengan ayah saya yang waktu itu yang boleh dikatakan sangat berperan sebagai sekretaris dan bendahara panitia hijrah. Ketuanya adalah Menteri Muda Pertahanan Aruji Kartawinata. Ya. Nah, jadi kami mendengar sendiri cerita aslinya dari Alex Kabilarang. Gagasan itu muncul dari dia. Dia pernah di sekolah militer, Akademi Militer Belanda, belajar mengenai pasukan khusus. Jadi sekarang biasa kalau yang kalah ikut Permesta, namanya hilang dari buku sejarah. Jadi Indonesia sekarang rela menyatakan bahwa pendiri Kopassus itu orang Belanda, yaitu Visser, yang kemudian ganti namanya jadi Ijon Janbi. Ya. Padahal dia itu hanya instruktur. Dan kemudian Slamet Riyadi, mohon maaf, ya. Jadi Kopassus didirikan bulan April, Cikal Bakal Kopassus didirikan bulan April tahun 1952. Slamet Riyadi sudah tewas dalam pertempuran di Ambon tahun 1951. Jadi orangnya sudah meninggal, tapi katanya ya gagasannya dari dia. Ya menurut siapa? Jadi ini coba diteliti lagi. Sekarang semua sudah meninggal. Tapi untuk kebenaran sejarah, mohon diteliti ulang. Yaitu kehormatan untuk yang berhak. Apabila memang berhak, yaitu pendiri-pendiri Perhimpunan Indonesia, Alex Kabilarang, pendiri Cikal Bakal Kopassus, dan banyak nama-nama lain lagi seperti Asaad Datuk Mudo. Jadi orang Jawa mungkin, orang Jogja nggak tahu lagi bahwa waktu ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang Republik Indonesia waktu itu adalah satu dari 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia yang beribu kota di Jogja itu adalah Asaad Datuk Mudo. Namanya dia hilang juga dari buku sejarah karena dia ikut PRRI. Tapi sekarang sudah direhabilitasi Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Nasir. Jadi jangan secara ketengan. Ya. Coba diteliti ulang lagi. Jujurlah kita kepada sejarah kita. Ya, jadi kalau misalnya sekarang masih tetap ada berpendapat ya memanipulasi sejarah kalau tujuannya baik, ya nggak apa-apa. Ya bagaimana kita mau membangun suatu negara dan bangsa di atas kebohongan-kebohongan. Tidak perlu diciptakan kebohongan atau dimanipulasi seolah-olah ada. Dibuka saja peristiwa yang sesungguhnya. Peristiwa-peristiwa heroik. Jadi ketika zaman Orde Baru, yang ditonjolkan hanya serangan umum 1 Maret 1949. Ya kebetulan ayah saya di situ kalau misalnya di buku-buku Panglima Besar Sudirman, yang sehubungan dengan serangan umum 1 Maret, itu biasanya ada nama Letnan Kolonel Dr. Wiliater Huta Galung, selain di tim Dr. Panglima Sudirman, juga di situ dikenal sebagai penggagas Grand Design serangan umum 1 Maret terhadap Yogyakarta. Dan nama Letkol Dr. Wiliater Huta Galung ada di Humas Pemda Yogyakarta. Jadi ditulis 3 orang yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949 adalah Panglima Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Letkol Dr. Wiliater Huta Galung. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, karena ada Panglima Divisi waktu itu Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian ada peran dari Kolonel TB Simatupang waktu itu Wakil Kepala Staf Angkatan Perang dan sebagainya. Jadi sebenarnya sangat banyak yang ikut berperan dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini juga satu terminologi yang perlu dipegang. Periode 45-49 itu bukan perang kemerdekaan. Itu versi Belanda, dekolonisasi. Jadi dari versi Indonesia yang tidak pernah dijajah, yang tidak terkalahkan adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita nyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 dipandang dari segala sudut sah. Karena itu semua kekuatan bersenjata yang datang setelah itu adalah agresi militer, terutama Belanda.
Nah, inilah yang ditakuti Belanda kalau mengaku 17 Agustus 45. Nah, ini jadi menurut pendapat saya, jangan lagi kita melakukan manipulasi-manipulasi. Ya, saya selalu mengutip peristiwa-peristiwa sejarah. Dan kalau kita melihat ada adagium juga yang mengatakan sejarah selalu berulang kembali. History repeats itself. Menurut pendapat saya, jadi karena sejarah berulang kembali bisa yang positif, bisa yang negatif. Bisa sejarah berulang kembali yang negatif, kita dijajah kembali, tidak secara fisik, tapi secara ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya di era perang asimetris. Ya. Nah, jadi menurut saya, sejarah berulang kembali karena kita semua ini, semua pelaku sejarah, termasuk pemirsa ini, semua pelaku sejarah, termasuk para penyelenggara negara ini, terutama mereka, penyelenggara sejarah. Ya, penyelenggara negara adalah pelaku sejarah. Sejarah berulang kembali karena pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah. Ya, atau tidak memahami, atau tidak menarik manfaat atau hikmah dari sejarah tersebut. Ya, jadi mungkin sedikit cerita, tanggal 4 Desember tahun lalu, tahun 2019, saya dengan sejumlah tokoh masyarakat, ya, termasuk para sejarawan, yang terutama tentu Profesor Taufik Abdullah, sesepuh tokoh sejarah Indonesia, Profesor Makarim Wibisono, sesepuh diplomat senior, dan tokoh-tokoh lain termasuk pengusaha Bapak Insinyur Happy Trenggono, Bapak Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK, termasuk juga mantan Wakil Ketua KPK Bapak Eri Riana Harja Pamekas, Velia Salim, cucu dari Pahlawan Nasional Agus Salim, Bambang Sulistomo, cucu dari putra dari Bung Tomo, beberapa guru sejarah. Ya. Kami mendirikan organisasi yang kami namakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Oh ya, masih ada lagi di situ Laksamana Tejo Edi Purdiatno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, masih banyak tokoh-tokoh lain, para guru besar dan sebagainya, doktor ya, dari berbagai jurusan. Karena kami berpendapat sejarah itu bukan hanya domain dari sejarawan saja, karena mencakup juga aspek sosial, budaya, militer, politik, hukum, dan sebagainya. Jadi kami mendirikan yang kami namakan Organisasi Forum Masyarakat Peduli Sejarah. Tujuan utama hanya satu, agar generasi mendatang tidak lagi membaca sejarah yang salah. Oleh karena itu, kami berusaha berkontribusi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi tidak perlu dilakukan manipulasi dan sebagainya, karena hasil-hasil penelitian kami ini dahsyat, peristiwa-peristiwa heroik. Dan satu hal lagi, kalau dikatakan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, tentu banyak yang bertanya, sampai sekarang, kok bisa ya negara begitu kecil menjajah Indonesia 350 tahun, negara yang begini luas, penduduknya mungkin 10 kali lipat dari Belanda. Nah, ini penjelasannya. Yaitu, pertama, kalimat itu salah. Tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar sejarahnya. Karena tidak ada yang pernah mengatakan kapan mulainya, kapan berakhirnya. Sedangkan saya dapat dengan tegas, semoga disepakati, penjajahan Belanda di Asia Tenggara dimulai tanggal 30 Mei tahun 1619. Yaitu ketika Jan Pieter Soenkoen, Gubernur Jenderal Belanda VOC keempat, menaklukkan dan membumi hanguskan Jayakarta yang namanya diganti menjadi Batavia. Penjajahan Belanda itu berakhir tepatnya tanggal 8 Maret tahun 1942. Ada yang menulis 9 Maret, tapi itu mengenai bisa diteliti lagi dalam arsip-arsip mana yang benar, 8 atau 9 Maret. Tapi yang jelas di situ berakhir penjajahan Belanda di Asia Tenggara, karena ketika Belanda dan sekutunya datang setelah 17 Agustus tahun 45, mereka datang ke satu negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat 350 tahun, tadi saya sudah sedikit singgung, itu juga tidak betul. Misalnya, Kesultanan Aceh jatuh tahun 1904, Kerajaan Badung jatuh tahun 1905,
Kerajaan Batak jatuh tahun 1907 dan Kerajaan Kelungkung jatuh tahun 1908. Itu beberapa contoh. Ya, saya yakin masih ada wilayah-wilayah yang lain yang sampai awal abad 20 masih belum dikuasai Belanda. Artinya dari contoh-contoh itu saja sudah membuktikan, atau dari serangan Sultan Agung tahun 1628-29 ke Batavia, ya, itu sudah membuktikan. Ya, kemudian perjanjian Gianti 1757 itu masih negara-negara merdeka semua. Jadi kalimat itu harus dihapus dari kosakata Indonesia, di bahasa Indonesia, atau dari kalimat-kalimat ini, karena mitos yang sangat salah. Jadi yang benar adalah Belanda memerlukan waktu hampir 300 tahun untuk dapat menguasai satu persatu kesultanan dan kerajaan. Kemudian diadu domba. Jadi kita sudah pernah bahas beberapa kali. Jadi intinya adalah hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran sejarah ini. Ketika di Asia Tenggara itu negara-negara, kerajaan-kerajaan bahkan bukan saja terpisah-pisah, bahkan masih saling menyerang, seperti pasukan Padri kalau tidak salah tahun 1916-18 menyerang Tanah Batak, ya, penyerangan, agresi militer juga, ya. Itu masih menyerang, masih di zaman penjajahan Belanda. Jadi ketika kerajaan-kerajaan kesultanan itu masih belum bersatu, masih terpisah-pisah, bahkan saling memerangi, ya, itu berhasil satu persatu dikalahkan oleh Belanda dan diadu domba. Tapi ketika setelah tahun 45 kita bersatu, seluruh rakyat, dengan kekuatan bersenjata, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, laskar-laskar, jangan diabaikan peranan laskar-laskar itu tahun 45-46. Ya. Jadi ini menunjukkan setelah kita bersatu, kita tidak terkalahkan. Oleh karena itu, siapapun yang akan menjajah Indonesia sekarang, melihat fakta sejarah ini, yang pertama akan mereka lakukan adalah memecah belah bangsa Indonesia, mengadu domba seperti sekarang. Sebagian terbesar mungkin tidak menyadari bahwa ini kita sedang diadu domba, dibenturkan untuk dipecah belah, dan dengan metode yang lama, divide et impera, dipecah belah untuk kemudian dikuasai. Jadi sekarang di era perang asimetris tidak perlu lagi secara fisik. Karena dalam perang konvensional sasarannya itu adalah target-target militer. Tetapi perang asimetris sasarannya itu seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen, sampai kemudian juga menyerang konstitusi kita. Jadi kita pernah bahas di Bravos Radio mengenai peran penting sejarah dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus tahun 45. Kalau mungkin yang berminat bisa cari di YouTube, itu ada semuanya. Jadi intinya Kang Karna, jadi adalah dua tadi dari organisasi kami Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah, agar generasi mendatang tidak lagi membaca sejarah yang salah. Dan yang harus dicamkan dalam benak seluruh bangsa Indonesia, jangan mau diadu domba, supaya kita tidak terpecah belah seperti di zaman penjajahan, untuk kemudian dikuasai, dan terbukti kita bersatu, kita tidak terkalahkan.